Setelah akibat menghindari penyekatan polisi di Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat, pengendara mobil menabrak dua kendaraan hingga menyebabkan satu orang terluka. Saat ditangkap polisi, pengendara yang kabur tersebut menangis ketakutan. Pria yang diketahui bernama Noval ini menangis ketakutan saat ditangkap petugas gabungan di pos penyekatan Jalan Inspeksi Kalimalang, Kota Bekasi. Pelaku ditangkap karena menabrak sebuah sepeda motor dan satu mobil usai kabur menghindari penyekatan petugas. Saat diperiksa polisi, pelaku mengaku kabur karena tak memiliki surat izin mengemudi dan panik karena adanya penyekatan. Nabrak di sana nabrak lagi. Korbannya bawa ke sini Karena takut mungkin, Pak. Polisi mengatakan kecelakaan terjadi lantaran pengendara mobil ketakutan menghindari petugas yang sedang melakukan penyekatan. Satu orang pengendara motor mengalami luka ringan akibat kejadian ini. Polisi kini menahan mobil pelaku dan memberikan sanksi tilang. Bang. Tunggu dulu, Pak. Ada seorang pengemudi mobil Avanza yang ketakutan melihat ada penyekatan, kemudian dia berbalik arah, kabur, jadi nyerempet kendaraan yang ada di sampingnya. Kemudian sama anggota kita kejar, ternyata pada saat di jalan pun pengemudi yang kabur tersebut dia nyerempet juga kendaraan. Berarti dua mobil yang tabrak. Satu motor, satu mobil. Sementara itu arus balik lebaran di jalur utama Pantura Kota Cirebon, Jawa Barat terpantau padat sejak Senin pagi. Sejumlah kendaraan roda 2 berplat luar daerah memadati tiap persimpangan. Persimpangan yang tepat berada setelah Terminal Harjamukti ini menjadi titik pertemuan 4 arah keluar masuk Kabupaten Cirebon dengan Kuningan menuju ke arah Jakarta. Sementara itu, petugas gabungan terus melakukan penyekatan arus balik terhadap pemudik di Jalan Inspeksi Kalimalang. Pemudik yang masuk ke wilayah Kota Bekasi dites usap antigen. Petugas memberhentikan kendaraan secara acak tetapi menyasar kendaraan pemudik di luar plat B dan membawa barang berlebih. Hingga sore ini dari hasil pemeriksaan seluruh pemudik yang dites usap hasilnya negatif COVID-19. Sementara itu, hingga sore ini arus lalu lintas di tol Jakarta Cikampek arah Jakarta ramai lancar. Namun antrean kendaraan terjadi di pos penyekatan tes cepat antigen di Cikarang Barat, kilometer 34. Pemeriksaan tes cepat antigen secara acak dilakukan guna mengantisipasi arus balik pemudik ke wilayah ibu kota. Sejak pagi sudah ada 300 lebih kendaraan yang diperiksa. Penyekatan di kawasan Jembatan Suramadu terus dilakukan tim gabungan TNI Polri dan Satpol PP Pemkot Surabaya. Selain memutar balik puluhan kendaraan dari luar kota yang tidak dilengkapi surat dinas dan bebas COVID-19, petugas juga melakukan tes usap antigen kepada para pengendara. Tes usap antigen dilakukan secara acak pada pengendara roda 2 maupun roda 4, baik dari arah Surabaya maupun arah Madura. Untuk mengetahui kondisi terkini di operasi penyekatan saat arus balik dan penerapan kebijakan tes antigen secara acak bagi pemudik yang kembali ke Jakarta, sore ini kita sudah bersama dengan jurnalis Kompas TV ada Diana Valencia yang berada di Cikarang, Jawa Barat. Selamat petang. Diana, bagaimana kepadatan arus balik sore ini dan seperti apa proses pemeriksaan antigen yang dilakukan secara acak di sana, Diana? Selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Kalau untuk arus lalu lintas memang terpantau lengang. Dan kemudian kalau untuk titik ataupun pemeriksaan surat bebas COVID-19 setidaknya dari pukul 9 pagi sampai dengan pukul 4 sore hari ini sudah ada 589 orang yang dites cepat antigen dengan hasil nihil yang positif. Artinya semuanya negatif, tetapi kalau kemarin ini memang di titik kilometer 34 tol Jakarta Cikampek arah Jakarta ada satu orang yang positif. Nah, satu orang positif ini memang orang tanpa gejala sehingga diarahkan untuk melakukan isolasi mandiri di bawah pengawasan dan juga pengarahan puskesmas terdekat dari tempat tinggalnya. Karena terpantau lengang, bagaimana analisa pihak kepolisian? Oleh karenanya Ibrahim dan juga saudara sudah bersama saya sore hari ini Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo. Pak Sambodo, ini kondisinya arus lalu lintas tol Jakarta Cikampek lengang, jembatan layang MBZ pun ditutup, Pak. Ini analisa pihak kepolisian seperti apa, Pak? Apakah puncak arus baliknya bergeser atau seperti apa, Pak? Iya, memang ada perkiraan awal tadinya puncak arus balik itu kita perkirakan hari Minggu malam kemarin.
karena tanggal 17 orang sudah pada masuk kerja. Tapi ternyata dari data yang ada, ternyata bahkan masih di bawah angka rata-rata harian dari pada hari itu kendaraan yang masuk ke Jakarta. Sehingga mungkin itu bukan termasuk puncak arus balik. Nah, ada yang mengatakan tanggal 18, ada yang tanggal 19, bahkan ada yang mengatakan tanggal 24 sebelum hari Seninnya. Nah, tentu ini tetap kita antisipasi ya. Analisanya adalah mungkin yang masuk tanggal 18 ini kan TNI, Polri, ASN. Nah, sementara TNI, Polri, dan Aparat Sipil Negara atau ASN ini kan sudah ada surat edaran dari Menpan untuk dilarang mudik beserta keluarganya, sehingga memang TNI, Polri maupun ASN tidak ada yang mudik, sehingga walaupun mereka ada masuk hari pertama di tanggal 18 memang tidak ada, sehingga memang dari tadi malam sampai hari ini terlihat lenggang. Bahkan ketika layang MBZ ini ditutup yang ke arah Jakarta, situasi juga tidak terjadi kepadatan, sehingga kita bisa melaksanakan pemeriksaan dengan baik. Pak, ini untuk mekanisme pemeriksaan tes cepat antigen ini seperti apa, Pak? Karena kan metodenya acak, Pak. Nah, nanti indikasinya seperti apa sih, Pak? Mereka yang diminta untuk masuk ini, indikasi mereka diperiksa seperti apa, Pak? Standar-standar apa, Pak, yang diterapkan? Ya, ada beberapa SOP-nya ya. Jadi yang pertama, kan ini kan pemeriksaan di sepanjang jalan ini kan sudah dari Surabaya sampai ke Jakarta. Di jalan tol aja paling tidak ada 19 titik. Nah, sehingga para masing-masing Polda, di lantas Polda ini sudah sepakat kalau setelah selesai diperiksa itu akan dipasangi stiker. Nah, jadi yang di penyekatan awal di kilometer 34 ini kita lihat sudah ada stikernya apa enggak. Kalau yang kedua, kalau memang dia belum ada stikernya, dia punya surat keterangan bebas COVID enggak. Nah, kalau dia tidak ada stiker, tidak ada surat keterangan bebas COVID, baru kemudian kita masukkan ke area pemeriksaan ini. Jadi bukan kepada ciri-ciri pemudiknya, tapi lebih kepada kelengkapan dokumennya. Gitu. Pak, terakhir Pak, ini kalau misalnya Pak dalam satu mobil ini ada 4 orang atau lebih, Pak, ini seperti apa mekanisme pemeriksaannya, Pak? Apakah semua atau hanya satu atau seperti apa, Pak Sambodo? Ya, pemeriksaan ini kan random sampling. Jadi kemarin sudah kita sepakati pada saat rakor yang dihadiri oleh instansi terkait, termasuk TNI, Polri, dari Polda, dari Kodam, bahwa yang kita periksa ini adalah 50% dari jumlah penumpang. Jadi kalau penumpangnya 4 orang, yang kita swab hanya 2. Kalau penumpangnya 2 orang, yang kita swab hanya 1. Tetapi seandainya ada 1 saja yang reaktif atau positif, maka semua penumpang di dalam kendaraan itu harus melaksanakan PCR. Gitu. Baik, terima kasih Pak Sambodo atas waktu dan informasinya, Pak. Tetap jaga kesehatan, selamat beraktivitas kembali, Pak. Terima kasih. Ya, Ibrahim dan juga saudara, itu tadi memang ada sejumlah mekanisme yang sudah disediakan, terutama masalah random sampling atau metode acak. Sementara kalau untuk saat ini memang tidak ada yang positif di titik kilometer 34, tetapi kalau secara keseluruhan di 13 titik pemeriksaan di bawah wilayah Polda Metro Jaya ini ada 6 orang yang positif, ada yang dirawat di Wisma Atlet, melakukan isolasi mandiri dan dirujuk ke rumah sakit terdekat rujukan COVID-19 tempat ia tinggal. Ibrahim. Terima kasih Diana Valencia untuk laporannya langsung dari Cikarang, Jawa Barat.